Yo sahabat sektor 7 semuanya, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita Night of the Goblin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Solwa mampu meniru jurus yang digunakan oleh Unsim, diinfokan bahwa sebenarnya energi siluman dan energi spiritual tak jauh berbeda karena sama-sama berasal dari alam. Hanya saja yang membedakan adalah istilah yang digunakan oleh siluman dan manusia saja. Energi itu digunakan oleh manusia dan siluman sebagai bahan bakar dengan karakteristik berbeda-beda. Masing-masing bahan bakar itu juga memiliki cara penggunaan yang berbeda dan tak bisa saling ditukar. Dengan energi spiritual, manusia tak bisa menggunakan sihir siluman, dan begitu juga sebaliknya. Namun dengan ekspresi kesalnya, Unsim pun berujar dalam hatinya bahwa dirinya tak percaya Solwa bisa membuat ulang sihirnya dengan teknik yang lebih baik darinya. Dirinya bisa menerima hal itu jika mereka sesama manusia. Namun, bagi siluman seperti Solwa bisa melakukannya itu merupakan hal yang mustahil. Apalagi menggunakan energi siluman yang berbeda dengan energi spiritual, dia harus membuat teknik sihir lain yang memiliki fungsi yang sama. Walaupun Solwa mampu membuat teknik yang mirip dengan teknik sihir arwah miliknya, namun tak mungkin bisa meniru semua kemampuannya dalam waktu yang sesingkat itu. Pasti ada batasan perintah yang bisa dia berikan. Akan tetapi tiba-tiba Solwa mengatakan kepada Unsim jika dirinya penasaran akan sesuatu. Solwa menanyakan apakah teknik sihir yang lazim para saman gunakan bisa dibuat secara massal. Meskipun untuk para siluman teknik itu bukanlah hal yang luar biasa, namun seharusnya berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh para manusia, teknik sihir yang merugikan sesama ras manusia itu seharusnya dianggap hal yang tabu. Mendengar hal itu sambil menyeringai, Unsim pun berkata jika Solwa dengan naifnya sudah salah paham. Karena alasan Yume menjadi sihir terlarang itu bukan tentang merugikan sesama manusia, tapi itu adalah cara paling mudah dan efektif untuk mendapatkan kekuatan. Jawaban itu pun membuat Solwa bingung tak tahu maksudnya. Lalu dengan senyuman menyeramkannya, Unsim kembali menjelaskan bahwa kemungkinan di dunia ini tak ada makhluk selain manusia yang memahami istilah tahu diri. Dan masalahnya mereka juga merupakan makhluk yang tak bisa menerima penilaian terhadap dirinya sendiri. Meskipun spesies mereka sama-sama manusia, namun penampilan, kemampuan fisik, dan kecerdasannya pasti memiliki kualitas perbedaan secara genetik. Maka dari itu wajar jika mereka yang memiliki kualitas rendah akan tunduk kepada mereka yang lebih tinggi. Namun manusia juga menolak konsep alamiah itu. Alih-alih patuh dengan pihak yang kuat, justru pihak yang lemahlah yang menggonggong karena merasa iri dan tersaingi. Hal seperti etika, moral, hak, dan kewajiban pun hanya menjadi kemunafikan yang dibuat oleh mereka yang lemah. Lalu sambil mengeluarkan sesuatu dari balik lengan bajunya dengan mengeluarkan aura di depan Solwa, Unsim menambahkan bahwa diakibatkan kemunafikan itu mereka menjadi salah memahami bahwa mereka memiliki hak asasi dan potensi masing-masing. Mendengar penjelasan panjang lebar dari Unsim, respon Solwa hanya biasa-biasa saja dan mengatakan jika sebagai siluman, dirinya tak tahu apakah semua yang dikatakan Unsim itu benar atau salah. Namun dirinya tahu ada manusia yang tak berpikiran seperti Unsim. Dia terlihat benar-benar merasa sedih dan berduka saat sesama rasnya mati, serta tak terlihat munafik sama sekali. Padahal yang mati itu tak memiliki hubungan darah atau memiliki ikatan khusus dengannya. Mendengar hal itu, Unsim pun tersenyum sembari mengamankan jarak dari Solwa dengan berujar bahwa mendengarnya saja dirinya sudah tahu jika orang itu pasti orang bodoh dengan pemikiran seperti itu. Karena itu sama saja dengan menganggap orang lain sebagai musuh yang setara hanya dengan sekali lirik saja. Kemudian melompat ke udara sembari dalam hatinya berujar jika dalam jarak saat ini pisau Yume itu tak akan bisa menjangkaunya.
Dan setelah itu tersenyum jahat sambil membuka sesuatu yang dia keluarkan dari balik lengan bajunya sebelumnya. Lalu mengatakan apakah Seolhwa juga bisa merebut Yumei yang ini juga? Itu pun jika Seolhwa mampu bertahan hingga bisa merebutnya. Karena dendam anak ini adalah yang paling sadis di antara Yumei-Yumei yang dirinya miliki. Menanggapi hal itu, Seolhwa pun mencabut kukunya sembari berujar jika Ulsim ternyata merepotkan dirinya saja. Walaupun mereka berdua tak pernah melakukan perjanjian resmi, namun dirinya berpikir jika mereka berdua telah sepakat untuk bertarung setenang mungkin agar para manusia tak terseret dalam pertarungan mereka berdua. Namun sepertinya tak seperti itu. Jadi dirinya merasa tenang karena Unsim memilih menjauh dan berada di atas udara tanpa penghalang sedikit pun. Kemudian Seolhwa pun tersenyum sembari melakukan sihir pemanggilan menggunakan kekuatan maksimum ekor 5 miliknya. Bersamaan dengan hal itu, langit pun tiba-tiba gelap dan muncullah satu tangan besar dari langit itu. Seolhwa pun berujar jika dengan 5 ekornya ini dirinya harus puas hanya dengan memanggil satu tangan saja. Sedangkan Ulsim terlihat gemetar ketakutan melihat tangan raksasa yang tiba-tiba muncul di atasnya. Lalu Seolhwa pun tersenyum tipis sembari bersiap melakukan sentilan menggunakan tangannya yang diikuti oleh tangan raksasa itu. Setelah itu Seolhwa menyentilkan tangannya dan sentilan tangan raksasa pun langsung mengenai Unsim yang langsung membuatnya kalah seketika. Sedangkan setelah melakukannya Seolhwa pun gemetaran dan menghela nafasnya. Lalu Seolhwa pun mengingat saat dirinya belum pergi ke dunia manusia. Dirinya diberitahu sebuah larangan oleh kakek Yomang. Waktu itu Seolhwa mengatakan bahwa dirinya belum pernah mendengar larangan seperti itu untuk masuk ke dunia manusia. Dan menduga itu dikarenakan dirinya yang tidak memenuhi kualifikasi. Namun kakek Yomang menyangkal hal itu karena meskipun sudah memenuhi kualifikasi tetap saja ada siluman yang dilarang memasuki dunia manusia. Misalnya siluman yang hampir mencapai level sakti atau lebih tinggi dari itu. Dan saat ini Seolhwa telah mencapai level itu serta sudah diketahui oleh semua siluman semenanjung. Sambil tersenyum, Seolhwa pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa dirinya memang merasa senang mendapatkan penilaian tinggi seperti itu. Namun dirinya juga menjadi disamakan dengan penilaian yang kurang baik juga. Karena bisa-bisanya larangan tak boleh masuk ke dunia manusia karena belum dewasa disamakan dengan larangan tak boleh masuk ke dunia manusia karena terlalu kuat. Lalu kakek Yomang pun menimpali dengan berujar agar Seolhwa tak merasa kesal seperti itu. Toh dia tak menyebabkan masalah apapun. Lagi pula ini merupakan keputusan dari Raja Siluman. Bahkan dirinya saja terkadang mendapatkan larangan meski sudah berulang kali keluar masuk dunia manusia. Tapi pasti ada saatnya bagi Seolhwa perlu menggunakan kekuatannya. Meskipun berada di situasi di mana dia dilarang untuk menggunakan kekuatannya. Dan dirinya percaya Seolhwa pasti bisa mengatasinya dengan teknik terbaiknya. Karena itulah dirinya saat ini menemui Seolhwa. Kemudian kembali ke situasi saat ini terlihat bahwa dari mata dan hidung Seolhwa mengeluarkan darah karena efek menggunakan kekuatan ekor 5 sebelumnya. Lalu dalam hatinya berujar bahwa kemungkinan dirinya terlalu memaksakan diri. Bahkan dengan menggunakan 5 ekor saja dirinya hanya bisa membangkitkan satu tangan saja, tak bisa satu lengan. Ditambah lagi inti siluman dan energi silumannya saat ini rasanya terkuras habis. Dirinya juga merasa tak pantas meremehkan Siwo yang sering memaksakan diri seperti ini. Akan tetapi dirinya juga merasa bahwa sedikit memaksakan diri seperti saat ini adalah pilihan yang tepat karena Yumei yang akan dipanggil oleh Unsim itu bukanlah Yumei biasa. Dan untuk menekan segel yang telah terbuka itu dirinya harus mengerahkan kekuatan api. Bersamaan dengan hal itu, Seolhwa merasakan jika yang menjadi poros tabir ini berkurang satu. Dan menduga jika orang yang ia kalahkan itu merupakan penjaga tabir yang kedua. Lalu menyimpulkan bahwa sepertinya tabir ini tak akan langsung runtuh saat kehilangan porosnya. Namun pasti tak akan membutuhkan waktu yang lama agar tabir ini segera terbuka dan memutuskan untuk segera mencari Siwo. Akan tetapi Seolhwa pun terkejut karena tiba-tiba merasakan energi yang menakutkan. Energi itu berasal dari Yumei yang segelnya sudah terlepas lalu terbebas dari kekangan.
Tiba-tiba roh pendendam yang terbebas pun berterima kasih kepada Solhwa yang berada di depannya. Terima kasih itu dirinya ucapkan karena berkat Solhwa dirinya saat ini bisa bermain-main di luar dengan sesuka hati. Lalu mengajak Solhwa mulai saat ini untuk bermain bersama selamanya. Kemudian berpindah ke atap apartemen, terlihat Solmi yang merasa sedikit senang karena tabir sudah menjadi semakin rendah. Kemungkinan saat ini semua sudah berjalan dengan baik dan berharap agar semua bisa selamat serta tak mendapatkan luka yang serius. Dirinya tak terlalu khawatir dengan Solhwa, namun lebih khawatir dengan Siwo dan temannya. Kemudian Solmi melirik ke arah ibu Siwo sembari mengatakan dalam hati bahwa meskipun tabirnya masih belum sepenuhnya hilang, jika dirinya memaksa menembusnya sepertinya mereka bisa keluar dari tempat ini. Dirinya pasti tak akan terluka parah jika memaksa menembus tabir ini. Namun masalahnya adalah tubuh manusia tak akan bisa menahannya serta terlalu beresiko. Jadi dirinya harus menunggu sampai tabirnya benar-benar lenyap. Lalu sambil menghela nafas menambahkan bahwa semoga saja tak akan ada masalah yang muncul sampai tabir itu terbuka. Kemudian tak lama setelah itu Solmi pun dikejutkan dengan kedatangan Siwo yang tiba-tiba dengan kondisi terengah-engah dan langsung menatap ibunya yang hanya diam tak merespon apapun. Melihat hal itu Solmi pun beralasan jika Solhwa lah yang telah melakukan hal itu agar ibu Siwo tak terkejut. Siwo pun menghela nafasnya lalu berterima kasih kepada Solmi. Kemudian mengatakan jika gara-gara dirinya Solmi sampai rela menantang bahaya untuk menyelamatkan ibunya. Namun Solmi menyangkal hal itu karena hanya itulah yang bisa dirinya lakukan untuk Siwo. Kemudian Siwo pun mengatakan bahwa sebelumnya dirinya merasa jika sebelum datang ke sini dirinya merasa ada yang aneh. Tapi saat ini dirinya bisa dibilang sudah merasa lebih lega. Jika firasatnya memang benar, kemungkinan tabirnya sudah terbuka. Lalu menanyakan apa Solmi berencana membawa terbang ibunya untuk keluar dari tempat ini. Menanggapi hal itu Solmi pun berujar jika setelah tabir terbuka dirinya akan segera membawa Siwo dan ibunya keluar dari tempat ini. Akan tetapi Siwo menyangkal hal itu dengan mengatakan jika sebaiknya Solmi membawa ibunya saja. Keputusan itu dirinya buat bukan karena emosi sesaat, namun selama perjalanan menuju ke sini dirinya sudah memikirkannya. Karena para saman yang datang ke sini agak aneh. Padahal mereka sudah tahu jika dirinya dan yang lain ada di dalam sini. Dan seharusnya mereka bisa membereskan situasi ini dalam waktu yang singkat asalkan mau bekerja sama. Tapi mereka tak melakukan hal itu. Saman lain baru muncul setelah dirinya dan Yosin membereskan satu saman yang melawannya sebelumnya. Seakan mereka memang sedang menunggu momen itu. Maka dari itu dirinya menyimpulkan bahwa ada dua kemungkinan yang saat ini terjadi. Yang pertama, ada semacam syarat untuk saling menjaga jarak aman satu sama lain. Dan yang kedua, entah apa alasan mereka, orang-orang ini kemungkinan memiliki hubungan yang tak baik dan tak bisa bekerja sama satu sama lain. Meskipun kemungkinannya itu sangat kecil. Jadi entah yang mana yang benar, yang jelas mereka pasti sudah mempertimbangkan kalau nantinya tabir itu akan runtuh. Dan yang lebih penting lagi masih ada satu saman yang tersisa. Jika dirinya menjadi saman itu, dirinya akan memusatkan konsentrasi di tempat ini dan menunggu adanya pergerakan seseorang yang akan melarikan diri dari sini. Menanggapi penjelasan Siwo yang panjang lebar itu, Solmi pun mengerti dan memahami apa maksud perkataan dari Siwo. Ditambah lagi dengan hilangnya tabir barusan, pasti itu pertanda bahwa Solhwa sudah menang. Lalu Siwo pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa dirinya tak tahu pasti kondisi Solhwa saat ini. Namun dirinya akan bekerja sama dengan Solhwa untuk menahan satu orang saman yang tersisa itu. Dan saat itu dia harus membawa ibunya pergi dari sini lebih dulu. Kemudian memancarkan aura berwarna biru dan ditemani oleh Raiju. Siwo pun meminta agar Solmi tak usah khawatir karena itulah jalan terbaik untuk situasi saat ini. Dan apapun yang terjadi nantinya dirinya bersama dengan Solhwa pasti akan pergi dari sini dengan selamat. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara yang memuji Siwo yang sungguh keren karena analisanya bagus serta sikapnya dalam mengambil keputusan juga bagus. Sontak Siwo dan Solmi pun terkejut mendengar suara itu.
Ternyata suara itu adalah suara dari Pi-hyung. Lalu Pi-hyung juga masih menambahkan jika tak diragukan lagi bahwa Siwo adalah keturunannya. Tapi sepertinya dirinya jadi jatuh hati kepada Siwo. Lalu sambil tersenyum, Pi-hyung pun menyapa mereka yang ada di sana. Sedangkan Solmi dan Siwo terkejut bak tersambar petir dengan kemunculan tiba-tiba dari Pi-hyung itu. Menanggapi sapaan dari Pi-hyung itu, Siwo pun langsung melancarkan tendangan ke arah Pi-hyung yang sama sekali tak dihindari oleh Pi-hyung. Lalu Pi-hyung ingin menjelaskan tujuan kedatangannya, namun serangan Solmi menggunakan bulu anginnya pun datang ke arah Pi-hyung. Diketahui bahwa sihir murni bulu angin milik Solmi pada dasarnya menggunakan angin di sekitar untuk menggerakkan bulunya. Sedangkan kecepatan bulu itu sendiri bisa melebihi kecepatan senapan anti-tank. Namun daya hancurnya hanya setara dengan level binatang dan monster. Bagi siluman level khusus, kekuatan itu sangatlah tak berarti. Bersamaan dengan hal itu, dengan mudah Pi-hyung bisa menangkap bulu angin yang dilemparkan oleh Solmi. Namun Solmi memiliki cara penggunaan lain dari bulu angin itu. Karena pengalamannya terhitung lumayan. Solmi telah mengumpulkan kekuatan angin ke dalam bulunya dan bisa juga meledakkannya. Kemudian Solmi pun berkata ledakan angin. Bersamaan dengan hal itu, bulu angin yang sebelumnya telah dihentikan oleh Pi-hyung pun langsung meledak di tangannya. Sedangkan di sisi lain, Siwo yang melihat hal itu dalam hatinya berujar jika serangan dengan kekuatan penuh sekalipun hanya akan lewat begitu saja bagi Pi-hyung. Lalu memegang tempat Raiju bersemayam untuk digunakan sebagai manifestasi senjata untuk menyerang Pi-hyung. Siwo pun mewujudkan senjata itu seperti tombak lalu menyerang Pi-hyung dengan mengincar ketepatan, bukan mengandalkan kekuatan. Dan Solmi pun bergegas berlari menjauhkan ibu Siwo dari dekat mereka. Bersamaan dengan hal itu, serangan besar pun terlihat mengenai Pi-hyung. Namun ternyata hal itu tak terjadi karena Pi-hyung menahan tangan Siwo yang membuat Siwo terkejut. Kemudian Pi-hyung berujar jika cara yang dilakukan Siwo saat ini sudah benar dengan menghancurkan akar menggunakan serangan yang berkarakter. Seperti racun, kutukan, atau serangan yang bersifat panas dan tajam. Namun cara itu akan efektif jika Siwo bisa menggunakannya dengan benar. Bersamaan dengan hal itu, Pi-hyung pun memutar lengan Siwo hingga Siwo pun terjatuh di atas tanah dengan Raiju yang terlihat sangat ketakutan. Tak hanya itu, Pi-hyung juga memuji Siwo yang bisa menggunakan energi spiritual. Padahal untuk mendapatkan energi itu diperlukan cara tertentu. Apalagi Siwo bisa menggunakannya semaunya. Itu pasti bukanlah hal yang sangat mudah. Jadi mau bagaimanapun ternyata garis keturunan memang memiliki pengaruh yang besar. Sedangkan di sisi lain, Solmi sembari melindungi ibu Siwo bersiap menggunakan bulunya lagi sembari dalam hati berujar jika orang yang ada di depannya ini merupakan Pi-hyung, goblin yang hari ini menyerang Siwo. Kemudian Solmi meminta agar Pi-hyung tak mendekat sembari menyiapkan bulu anginnya untuk dilempar. Solmi menegaskan jika bulu yang akan dirinya lemparkan kali ini tak akan bisa dihentikan dengan mudah menggunakan satu tangan lagi. Namun respon Pi-hyung di luar dugaan. Dengan menggaruk-garuk kepalanya sambil tersenyum, Pi-hyung berujar jika bulu yang Solmi lempar tadi saja sudah hebat. Apalagi yang saat ini akan dilemparkan kepadanya. Karena jika Solmi melemparkan bulu itu dengan seluruh kekuatannya, maka dirinya tak yakin akan bisa menahannya dengan tubuh yang masih utuh. Kemudian dengan wajah menyeramkannya, Pi-hyung mengatakan bahwa sayangnya saat ini Solmi tak akan bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Karena jika itu terjadi, bukan hanya dirinya saja yang hancur, melainkan semua yang ada di tempat ini pasti akan ikut hancur. Mungkin Solmi masih bisa menyelamatkan Siwo dengan cara apapun, tapi tidak dengan beban yang ada di samping Solmi saat ini. Jadi bulu angin bukanlah sihir yang tepat untuk digunakan di situasi saat ini. Lalu dengan sikap ramahnya, Pi-hyung mengatakan jika untung saat ini dirinya datang ke sini untuk membantu mereka, bukan untuk bertarung. Kemudian Pi-hyung menoleh ke arah Siwo sembari mengatakan bahwa semua kesalahpahaman ini terjadi karena Siwo duluan yang menyerang dirinya. Walaupun tak dapat dipungkiri bahwa dirinya memanglah mencurigakan, namun sebelum menyerangnya seharusnya Siwo bertanya dulu kenapa dirinya datang ke sini.
lalu menanyakan apakah kepalanya saat ini sudah menjadi lebih dingin setelah menerima satu pukulan dari dirinya. Setelah itu Bi-hyung menceritakan bahwa sejujurnya dirinya tak menyangka akan mencari Siwo secepat ini. Dirinya juga sudah mengira kalau kejadian siang ini pasti akan menyebabkan keributan. Namun dirinya mengira jika mereka pasti akan berfokus pada dirinya saja, karena dirinya sudah meninggalkan jejak yang membuat mereka bisa menemukan dirinya. Tapi entah mereka malas atau memang cerdik, karena mereka tak mengejar dirinya, malah mengejar Siwo. Jika tahu keadaan akan menjadi serumit ini, dirinya akan memilih cara yang lebih santai untuk mendekati Siwo. Karena ini kesalahannya, maka dirinya pun meminta maaf kepada Siwo. Mendengar cerita Bi-hyun yang sangat panjang, Siwo pun sambil terengah-engah mengatakan bahwa tak mungkin Bi-hyun jauh-jauh datang ke sini hanya untuk hal itu saja. Bi-hyun pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa dirinya ke sini untuk menyelamatkan Siwo dan yang lainnya. Dan juga membenarkan perkataan Siwo sebelumnya tentang tabir ini. Walaupun tabir sudah terbuka, akan sulit bagi mereka pergi dari tempat ini. Anggap saja Siwo bisa membereskan satu saman yang tersisa di sini, tapi mungkin saja saat ini saman yang lainnya sedang menuju kemari. Karena orang-orang itu menghunuskan pedang yang digunakan untuk menangkap dirinya kepada Siwo. Saman-saman yang ada di sini sebenarnya adalah saman yang seharusnya tak boleh berada di sini. Setidaknya ada 4 eksekutif dan gabungan 2 orang yang setara dengan 1 eksekutif. Tanpa melebih-lebihkan, sebenarnya mereka adalah pasukan yang menjaga Seoul tetap aman. Bisa diartikan bahwa mereka menilai jika meski malam ini terjadi kekacauan besar di seluruh kota, penangkapan Siwo tetaplah sesuatu yang jauh lebih penting untuk dilakukan. Kemudian sambil melirik ke arah Solmi, Bi-hyun berujar jika mungkin hakim memang sudah mengirimkan siluman-siluman terpilih saja untuk mengatasi masalah ini, tanpa mengetahui bahwa para saman akan bertindak semasif ini. Tapi Siwo tak usah khawatir karena dirinya akan membantu Siwo dan yang lain keluar dengan selamat dari tempat ini, asalkan Siwo mau mengabulkan satu permintaannya. Siwo pun menyetujui permintaan Bi-hyun itu lalu menanyakan apa yang Bi-hyun ingin dirinya lakukan untuknya. Mendengar jawaban dari Siwo itu, Bi-hyun pun menyeringai dan membisikkan apa yang harus Siwo lakukan hingga membuat Siwo pun terkejut mendengarnya. Namun Siwo menerima penawaran dari Bi-hyun itu, sedangkan Bi-hyun sembari melihat ponsel menyuruh Siwo agar turun sekarang juga dan pergi dari tempat ini lewat lantai bawah. Siwo pun terkejut mendengar hal itu. Namun Bi-hyun berkata jika sebenarnya mau dari arah manapun Siwo pergi, tak akan ada yang menghalangi Siwo. Karena salah satu saman yang tersisa sudah dirinya habisi saat dirinya datang ke sini tadi. Kemudian meminta maaf karena dirinya tak ingin ceritanya lebih panjang lagi, maka dirinya tak memberitahu Siwo. Setelah itu ponsel yang dibawa oleh Bi-hyun pun bergetar, ada panggilan masuk. Bi-hyun pun mengangkat telepon itu dan memberitahu identitasnya yang merupakan orang yang telah menghabisi pemilik ponsel ini. Kemudian mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mengatakan intinya saja, namun si penelpon itu malah mengumpat kepadanya. Lalu Bi-hyun pun mengisyaratkan agar Siwo turun sekarang karena dirinya sudah berjanji akan mengurus sisanya untuk Siwo. Kemudian mereka pun menuruni tangga bersama-sama kecuali Bi-hyun yang masih menelpon. Sesampainya di lantai bawah dan di depan apartemen, mereka terkejut dengan kondisi Seolhwa yang hanya bisa duduk lemas dan terdiam. Lalu dengan muka yang terlihat kelelahan, Seolhwa pun berujar agar mereka tak usah mengkhawatirkannya, karena dirinya baru saja menghabisi sesuatu yang menyebalkan. Lalu berpindah ke tempat Yosin. Saat ini terlihat bahwa Jae-gun sedang menerima telepon dari seseorang. Pembicaraan itu adalah perintah mereka untuk segera kembali, dan Jae-gun pun terlihat kesal karena dirinya seperti sedang dipermainkan. Setelah itu Jae-gun menginfokan kepada Yosin bahwa sepertinya teman tuan muda saat ini sudah selamat. Itu dikarenakan dia yang asli muncul, bahkan mengumumkan bahwa dia telah menangkap seseorang dan ada di dalam tabir ini. Jadi mereka diperintahkan agar segera kembali dan tak menyia-nyiakan kekuatannya. Lalu mengatakan kepada Yosin bahwa dirinya akan segera mengakhirinya dengan baik.
Bersamaan dengan hal itu, Jae-gun pun memotong lengan kirinya sendiri di hadapan Yosin. Sontak hal itu membuat Yosin pun terkejut dan menanyakan alasannya melakukan hal itu. Menanggapi hal itu, Jae-gun pun beralasan jika dirinya harus melakukan hal ini supaya dirinya memiliki alasan untuk tak menangkap tuan mudanya itu. Walaupun dirinya kembali dalam keadaan baik-baik saja, tak akan ada masalah. Mungkin hanya mendapat omelan saja. Akan tetapi kondisi Yosin yang menang melawan Jae-gun pasti akan membuat Yosin lebih nyaman seandainya nanti berubah pikiran dan ingin kembali ke keluarganya. Serta seperti yang Yosin tahu bahwa orang kuatlah yang akan berkuasa di ranah ini. Ayah Yosin si tua itu pasti akan marah-marah tapi juga merasa senang karena anaknya bisa menang melawan dirinya. Lalu dalam hatinya pasti dia merasa bangga karena anaknya memiliki kemampuan yang unggul dan meyakini jika suatu saat nanti anaknya akan tersadar dan kembali kepadanya. Sedangkan Yosin terlihat merasa sangat bersalah kepada Jae-gun dengan tindakannya yang sampai berbuat sejauh itu. Dan ingin mengatakan sesuatu namun dipotong oleh Jae-gun dengan berujar bahwa dirinya sudah tahu maksud dari Yosin. Jadi mau kembali atau tidak itu keputusan Yosin sendiri. Namun secara pribadi dirinya meminta agar Yosin bersenang-senang sesukanya supaya pengorbanan tangannya itu tak sia-sia. Bersamaan dengan hal itu, Jae-gun pun pergi meninggalkan Yosin sendiri di sana. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.